Shalom Holy Lovers. Hari ini kita bersama lagi kembali dalam acara talk show untuk membicarakan satu topik, yaitu pelayanan penjara. Nah, hari-hari ini mungkin pelayanan penjara adalah sesuatu pelayanan yang jarang dibahas. Tetapi hari ini sudah bersama dengan saya ada dua tamu yang hadir hari ini, yaitu Bapak Pendeta Edison Sinurat bersama dengan Ibu Ance Cholia. Selamat datang Ibu, Bapak, ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Dan di Holy Channel kali ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya pelayanan di penjara, ya. Dan yang ketiga ada narasumber, yaitu mantan narapidana, ya. Dan sekarang beliau sudah melayani, ya, Bapak Pendeta Richard Siringoringo. Halo Bapak Richard. Oke. Dan senang sekali bisa hadir hari ini bergabung. Beliau ada melayani di daerah Tangerang, ya. Dan beliau melayani di satu gereja penyebaran Injil, dan dia melayani di daerah Modern Land, ya. Baik, hari ini Holy Lovers, kita akan mulai pembahasan kita dalam topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah, kalau saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu, ya, pasti keduanya memiliki waktu yang berbeda untuk dalam pelayanan penjara. Sudah berapa lama Bapak terjun dalam pelayanan dan Ibu dalam pelayanan penjara ini, ya? Dan penjara mana saja yang sudah pernah atau sedang dilayani hari-hari ini? Baik, pada awalnya pelayanan kita di penjara, atau saya sendiri mulai terjun masuk pertama sekali di penjara pada waktu sekolah Alkitab di Palembang tahun 2000. Pada waktu itu ada hari Sabtu weekend dan siswa libur, kami dari kampus dari sekolah Alkitab ke Palembang. Nah, di jembatan Ampera itu, di ujung jembatan Ampera itu ada sebuah rumah tahanan. Nah, pada saat itulah untuk pertama sekali melayani di penjara bersama dengan tim dari gereja lain sebetulnya, tetapi kami bersyukur mendapat kesempatan waktu itu. Dan itulah untuk pertama sekali. Dan setelah itu kemudian masuk ke praktek di Medan. Kita melayani di GPD Maranatha sebagai pengerja. Dan kita waktu di GPD Maranatha bersama dengan Ibu Ance Cholia, kita membuka satu demi satu 8 penjara di sekitar Medan, sampai di Medan, Pakam, ya? Binjai, dan di Belawan. Dan itulah ceritanya kita memulai pelayanan penjara. Baik. Kalau Ibu Ance sendiri gimana, Ibu? Apakah sama dengan, ya pasti berbeda ya, kalau Pak Edison dia memulai dari Palembang. Kalau Ibu, di hati Ibu sudah berapa lama pelayanan penjara ini berjalan, Bu? Saya melayani penjara mungkin, kalau saya ingat, kurang lebih 21 tahun ya. Wow, 21 tahun Holy Lovers. Wow. Jadi waktu itu saya liburan ke Padang. Saya ada yang bawa ke pelayanan penjara di Padang, yang mungkin semua, ya, mata dunia mungkin melihat ada 3 orang hamba Tuhan yang ditahan di Padang. Waktu itu yang dikatakan Padang akan dikristenisasi. Ya, waktu saya melihat mereka melayani, hati saya sepertinya Tuhan kasih untuk pelayanan ke penjara. Jadi waktu saya sampai di Medan, saya minta sama Bapak Gembala saya mau melayani di penjara. Ya, Bapak Gembala, ya boleh, dari Komsel. Jadi ketepatan yang membina Komsel di rumah adalah hamba Tuhan Bapak Edison. Ya. Nah, kami sama-samalah melayani di penjara. Itu kurang lebih tahun saya mulai 1999. Wow. Tahun 1999. Jadi cukup lama, sampai hari ini masih melayani sampai penjara. hari ini melalui Zoom. Wow. Jadi masih melayani. Kalau dilihat dari wajah, usianya masih kelihatan muda sekali Ibu ini. Senang sekali melayani di penjara. Nah, kalau begitu tadi, kalau Ibu Ance sendiri sudah mengatakan bahwa memulainya itu waktu ada di Padang, ya, melihat ada hamba Tuhan yang di penjara di sana. Nah, kalau sekarang apa sih yang membuat Bapak dan Ibu saat ini terpanggil, ya? Kenapa sih terpanggil untuk melayani pelayanan yang ada di penjara? Kalau orang kan sekarang lebih tren itu, ya, ke gereja lah, atau ya lebih keren lah mungkin gitu. Kalau saya tahu bahwa pelayanan penjara ini
kita justru harus berkorban di sana. Bukan kita dapatkan sesuatu, bahkan maaf gitu ya, istilahnya kita nggak dapat sesuatu dari mereka, justru kita harus mengeluarkan sesuatu. Apa yang membuat Bapak Ibu terpanggil? Mungkin dari Ibu Anca dulu nih. Kalau saya, pelayanan penjara ini, kalau buat saya tangkap visi yang daripada Tuhan. Ya. Ya, Matius 28 ya. Di ayat-ayat terakhir dikatakan pergilah. Jadi Ya. untuk kita memenangkan jiwa. Amin. Kemudian mungkin mula-mula nggak enak ya pelayanan di penjara. Tetapi buat saya, kalau ada belas kasihan yang daripada Tuhan, Yes. memang itu yang membuat kita bisa melayani. Dan menurut saya itu mencintai pelayanan penjara. Jadi ke kota manapun saya pergi, apalagi untuk seluruh Indonesia ini, saya pasti masuk untuk melihat ke penjara-penjara. Iya. Nah, mungkin disitulah yang Tuhan taruhkan pelayanan itu buat saya. Iya. Mencintai ya, ada satu kata kunci, mencintai pelayanan penjara itu dan mengerjakan panggilan Tuhan ya di Matius 28. Kalau Pak Edison sendiri gimana? Ya, di Matius 25 ayat yang ke-36, para pelayan-pelayan Tuhan yang mendapat apresiasi yang disebut berbahagialah engkau dan terimalah upah atau terimalah berkat yang disediakan oleh Bapamu sebelum dunia dijadikan itu. Salah satunya adalah kepada mereka yang melayani di penjara. Sebab ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Dan ini adalah sebuah apresiasi dari Tuhan yang kita tangkap, satu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau tadi mungkin disebut apa nggak lebih baik mencegah atau membina remaja, tapi faktanya pendeta berkhotbah di gereja, tapi penjara tetap terisi dengan adalah anggota gereja. Dan kalau kita melihat data mereka nanti lumayan fantastik ya. Tetapi itulah yang harus kita layani, orang-orang yang harus masuk di penjara. Dan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Jadi kita yang menyemangati kita ketika kita datang ke penjara dengan situasi yang sangat tidak nyaman, kita lakukan itu untuk Tuhan. Dan itu yang membuat kita tetap semangat melayani di penjara. Wow, ini luar biasa ya. Ya, betul sekali bahwa seperti yang Pak Edison sampaikan, kalau istilah dunia ini kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalau yang udah sakit ya diobatin lah gitu ya. Itulah fungsi kita ya Pak ya. Kalau dari ayat yang disampaikan tadi. Nah, dari beberapa penjara yang pernah Bapak layani dan Ibu layani, berapa persen orang Kristen yang masuk penjara, dan ada nggak data konkret yang bisa Bapak atau Ibu miliki hari ini? Mungkin dari Pak Edison bisa. Saya mencari di beberapa sumber, tetapi ada satu sumber yang menarik untuk mendapat gambaran berapa orang Kristen dalam penjara pada pemberian remisi Natal tahun yang lalu, Desember tahun 2019. Maka Dirjen Pas Ibu Sri Budi Utami memberikan remisi kepada sekitar 12.000. Wow, 12.000. 12.000 lebih warga Kristiani di seluruh Indonesia. Dan dapat remisi, dan 116 kurang lebih mereka bebas murni. Nah, berarti hampir 13.000 yang warga Kristiani dari jumlah total penghuni penjara pada tahun itu 255.000. 255.000 penghuni LP dan rutan, dan yang Kristianinya itu ada sekitar 12.000. Wow. Jadi ini adalah satu pelayanan yang tidak bisa diabaikan. Ya, jadi ini satu pelayanan yang harus hamba Tuhan dan gereja harus terpanggil. Karena ini jiwa. Kita mencari 1-2 jiwa sangat-sangat sulit. Nah, pada awal-awalnya kami semangat melayani begini. Kita sulit mendapat izin membangun gereja di satu-satu tempat. Tetapi kita bisa mendapatkan izin secara tidak langsung karena sudah diizinkan. Kumpul jiwa-jiwa di penjara. Kita tinggal datang. Kita tinggal memberitakan firman. Tak perlu urus izin karena izin sudah ada. Negara membutuhkan kita untuk hadir untuk membimbing mereka. Gitu. Amin. Wah, ini peluang yang harus kita gunakan. Betul harusnya. Iya, benar sekali Pak Edison. Kalau ada yang mau ditambah Bu Anca dari hal ini, kira-kira yang tadi dibahas bahwa berapa persentase tadi, kalau menurut Ibu di pelayanan penjara ini, seperti apa keadaan yang ada di penjara sekarang
ya melihat persentase tadi, kalau di Sumatera Utara sendiri bagaimana, Bu? Kalau di Sumatera Utara saya rasa 10% ada ya. 10% ya dari 10% dari penghuni lapas Sumatera Utara ya. iya. Oh iya. Ada ya 10% karena untuk apa namanya? Untuk Tanjung Gusta aja itu kan 5.000 lebih. Dan sudah Wow. over kapasitas. Ya, Udah over ya. kapasitas. Di Tanjung Gusta itu ada 4 ya Iya. penjara. Nah, itu aja udah over. Saya Iya. rasa hampir 7.000 ya. Iya. 7.000 ada itu ya. Di empat Di empat penjara. penjara itu. Nah, dan orang Kristen adalah 1.500. 1.500-an ya. 1.500. 1.500-an. Iya, Wow. dari sekitar 12.000 seluruh Indonesia. Ya. Jadi Oke. lumayan banyak. Cukup luar biasa data ini ya, dan itu jiwa-jiwa. Ya. Yes, ini dia. Ini yang menggerakkan tadi untuk bisa melayani di penjara. Nah, kalau begitu, nah ini kan buat saya ya kalau orang yang nggak kenal Tuhan itu masuk penjara ya biasa gitu ya. Tetapi gimana nih orang yang sudah melayani, yang sudah katanya mengenal Tuhan, tetapi kenapa mereka kok bisa masuk penjara? Kira-kira menurut pandangan dari Ibu Ance dan Pak Edison seperti apa ini? Mungkin dari Ibu Ance sendiri, gimana nih melihat ini orang-orang yang udah melayani ya, bahkan melayani benar-benar full time ada di gereja, tetapi kenapa kok bisa jatuh dalam dosa dan mereka masuk ke penjara? Ini gimana, Bu? Ya, kalau Bapak tanya saya, Ya. saya juga tidak akan menghakimi. Ya. Tetapi yang saya lihat, Ya. banyak pelayanan sekarang motivasinya mungkin salah. Iya, mungkin. Jadi dia melayani mungkin supaya orang kenal, mungkin supaya dia sedikit agak terhormat menurut dia. Padahal kalau kita tahu kita melayani itu karena kita dipakai Tuhan lah. Yes. Siapa kita? Ya. Nah, jadi kalau kita sadar, kalau kita mengerti sekali, memang pelayanan kita dipakai Tuhan aja itu satu kebanggaan tersendiri buat Amin. kita. Nah, kemudian juga kalau saya melihat kadang-kadang pelayan ini kurang berdoa. Padahal kekuatan kita pelayan itu di dalam doa. Nah, jadi kita bisa merasakan kalau kita ke satu tempat, atmosfernya itu pun kita bisa rasakan. Makanya kalau kita berdoa, ada rasa belas kasih dari Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, kayaknya kita nggak ada apa-apa. Jadi karena semua yang kita lakukan, ketepatan ayat mas saya itu Kolose 3 ayat 23 ya. Apa saja yang kita lakukan, semua hanya untuk Tuhan. Amin. Nah, jadi kita nggak ada apa-apanya, Yes. sehingga membuat kita punya Motivasi tersendiri. Bagaimana supaya orang datang kepada Tuhan? Amin. Bagaimana caranya? Makanya kita bisa katakan Tuhan ini aku. Amin. Ya, hidupku ini hanya untuk Kau Tuhan. Jadi pakai aku melalui perkataanku, melalui tindak tandukku, melalui pikiranku. Amin. Jadi kalau orang lihat kita hebat, kita harus sadar nggak ada apa-apanya. Ya, betul. Semua hanya karena Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, itulah yang saya suka kali sampaikan kepada para pelayan, para anak-anak Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Iya. Mungkin buat para holy lovers juga yang ada di Iya. sini juga bisa sampaikan Iya. bahwa kita melayani seperti untuk Tuhan. Iya, karena kita ini kan seperti di Yohanes 15 ayat 16. Kita ini Tuhan yang pilih loh. Yes. Nah, itu Setuju. yang rasanya aduh wow, siapa aku? Yes. Tuhan pilih aku. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan, wow, keren. Rasanya kita apapun. Jadi cinta kita sama Tuhan itu gila-gilaan. Ya. Nah, jadi memang kita apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita agak geser sedikit, aduh, membuat nama Tuhan dimalukan. Jadi kita maulah berjalan seturut kehendak Iya. Tuhan. Itulah Amin. motivasi saya Siap. dalam pelayanan. Iya, mungkin dari Bu Anja ini juga menjadi sebuah rule ya. Ini ada satu rule yang dibangun bahwa melayani itu harus punya motivasi yang benar. Ya, itu salah satu. Mungkin ada yang bisa ditambahi Pak Edison dengan apa yang saya tanyakan tadi mengenai, ya memang betul bahwa kita nggak bisa ngejudge kenapa orang bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh dalam dosa pastinya ya. Tapi gimana? Mungkin ada hal yang lain mungkin dari Pak Edison yang bisa ditambahi. Ya, itulah akibat dari dosa yang Iya. turun dari Adam ya.
Nah, semua berpotensi melakukan dosa, termasuk yang sudah melayani. Iya. Bahkan kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-7 itu, para pelayan Tuhan yang dikategorikan pelayanan yang sudah luar biasa juga bernubuat, disebut melakukan kejahatan. Iya. Ya. Jadi pelayanan ini adalah kasih karunia yang harus dihargai dan harus dilakukan dengan takut akan Tuhan. Jadi ketika orang mungkin tidak lagi pada panggilannya, banyak yang meninggalkan. Tetapi yang saya lihat dengan masuknya para pelayan masuk penjara adalah kecewa. Oh, Kecewa. Oke. Itu Unsur kecewa kecewa, kepada ya. organisasi, kecewa kepada ini, pada akhirnya hidup dalam daging dan kemudian jatuh dalam dosa. Iya. Karena mereka-mereka yang dulu mungkin sudah dikategorikan pelayan masuk itu ada karena melakukan asusila, kemudian ada yang melakukan bahkan sampai membunuh untuk menghilangkan jejak. Nah ini yang patut kita sayangkan sebetulnya. Tetapi itulah tugas dan tanggung jawab kita, bahwa ini pun adalah satu pelayanan yang harus diberi perhatian khusus. Ya, setuju. diberi perhatian khusus karena bayangkan Pak Christian, kalau orang yang sudah pernah melayani masuk penjara, kita harus khotbahi mereka. Iya, Ya. itu deh. Ya, dalam pelayanan kita, Iya, dalam benar. pelayanan di beberapa tempat di Natania, kita ketemu dengan beberapa yang sudah melayani, Iya, yang sudah iya. memegang sidang penggemaraan. Iya. Nah, tetapi di situ kita juga harus membawakan diri supaya dia tidak merasa tertuduh. Iya. Ya, kita jadikan mereka sahabat. Betul. Begitu, itu sih. Kita motivasi ulang lagi, kita ingatkan bahwa kasih karunia Tuhan masih berlaku. Asal 1 Yohanes 1:9. Iya. Kalau kamu mengaku dosamu, Dialah setia dan adil, Iya. dan Dia akan mengampuni kesalahanmu. Ya, tetapi jangan mempermainkan kemurahan Tuhan juga. Iya, Misalnya, betul. mereka harus menghargai kesempatan kemurahan Tuhan. Gitu. Setuju. Terima kasih. Wah, ini luar biasa ya. Semakin menarik ya. Sejauh ini saya sangat diberkati sekali dari apa yang disampaikan. Nah, kalau begitu kita coba melihat apa saja nih pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh Bapak Edison dengan Ibu Ance. Apa saja bentuk-bentuk pelayanan ya yang selama ini dikerjakan di penjara ya, baik dengan tim ataupun secara personal. Apa saja yang bisa dikerjakan selama ini, bentuk-bentuk yang sudah dikerjakan. Mungkin dari Ibu Ance juga boleh. Kalau saya, kita kan banyak bercerita tentang kasih. Yes. Jadi kasih itu bukan cerita, kasih itu praktek kalau buat saya. Karena mereka ini yang dalam penjara ini kan banyak juga yang tidak diakui keluarga, tidak diterima keluarga, ya. Kemudian waktu mereka keluar, keluarga nggak mau terima. Nah, dan mereka datang kepada kita. Ya. Terus kalau kita nggak mau terima, kemana dia? Betul. Nah, saya selalu nangis sama Tuhan. Tuhan, terus aku bikin apa? Ya. Tapi seperti, saya bukan bilang seperti lah ya, Roh Kudus bicara, ya terima dia. Nah, kan kasih itu ada. Kau minta belas kasih yang daripadaku, aku berikan. Sekarang kau terima. Nah, jadi dengan keadaan saya yang terbatas, saya mesti bisa terima mereka. Nah, kadang-kadang mengecewakan. Mereka bisa dari rumah saya, mereka bawa nanti. TV saya ada, kecil. Mereka bawa, mereka jual. Pernah juga Ya, gitu. saya kan nggak mungkin menjaga mereka. betul. HP saya ada, mereka ambil, mereka curi, mereka jual. Kadang-kadang saya sempat, apa ini pelayanan? Karena kawan-kawan betul. suka bilang, ini pelayanan gila ini. Tapi saya pikir gini, saya pernah berjanji dalam diri saya, memang saya harus gila-gilaan mencintai Tuhan. Siap. Nah, jadi buat saya, masa kehilangan ini membuat saya nggak melayani. Ya. Ya, saya layani aja. Dan saya melihat banyak hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan pelayan-pelayan penjara ini banyak mengajar saya melihat kebesaran Tuhan. Amin. Waktu saya menerima mereka, saya berpikir begini, mau dikasih makan apa? Nah, karena saya sendiri juga seperti saya bilang sama Bapak, saya ini kan bukan seorang pendeta yang pelayan di mimbar atau punya gereja. Kemudian saya hanya berdoa, Tuhan ini mau dikasih makan apa? Ya. Dan yang luar biasanya, Tuhan membuka pelayanan yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Jadi melalui orang ini waktu saya bilang, saya mau kasih makan apa ya Tuhan? Dan saya ini kan seorang penginjil juga. Jadi saya sering melayani di banyak gereja, di metodis, di mana. Kemudian mereka mulai menitip keluarganya yang sakit jiwa. Wow. Dan sekarang
Di dalam pelayanan saya punya rehabilitasi yang kami di rumah aja hampir 100 orang. Wow, Nah. 100 orang. Ya, jadi Yes. saya nggak perlu sama orang minta bantuan untuk melayani penjara. Ya, Karena semua Tuhan siapkan. amin. Nah, Luar jadi biasa. seperti sekarang di rumah saya ada 5 orang narapidana, bekas napi. Itu kasus-kasus besar. Ya, Membunuh, ya, wanita-wanita pembunuh, tetapi nggak ada yang terima. Saya Iya. terima di rumah saya berpikir mau bikin apa mereka. Nah sekarang mereka lah yang masak di rumah. ya, Untuk melayani yang 100 orang ini mereka lah yang masak. ya. Nah, jadi saya melihat Tuhan nggak pernah biarkan kita. Amin. Hanya Tuhan cari kita mau nggak. Jadi kalau kita mau, Tuhan lakukan semua di luar dari apa yang kita pikirkan. Wow, luar biasa ini ya. Kalau bisa saya kasih applause untuk hal Amin. ini dan karena bergerak dengan kasih ya. Tadi sempat saya mau nanya juga, pernah nggak dikecewain? Rupanya langsung dijelasin gitu ya. Iya, pasti ya pernah ya dikecewain. Tuhan Yesus sendiri aja pernah kecewa, mungkin ya kalau bicara secara daging ya. Nah, begitu juga mungkin pelayanan ini juga banyak sekali pengorbanan yang harus dikeluarkan. Kalau begitu, kalau melihat tadi cerita tadi Ibu, seberapa efektif sih pelayanan penjara ini atau kita menjangkau orang-orang yang di penjara ini? Seberapa efektif itu mengubah kehidupan seseorang? Menurut Pak Edison gimana? Sangat efektif ya. Kita harus melihat bahwa pelayanan penjara ini sangat efektif dan terbukti. Ya. Salah satu pelayanan kita di awal-awal ini, di awal-awal tahun 2000-an kita melayani penjara, dan orang yang ada di penjara itu kemudian berubah hidupnya, sikapnya, dan itu mempengaruhi yang lain. Ya. Ya. Contoh, mungkin saya etis juga menyebutkan tidak apa-apa karena ini untuk berkat. Seorang Bapak Martin Pangaribuan, itu sahabat kami, sekarang pelayanan di penjara juga. Beliau adalah narapidana dulu. Wah. Tapi kemudian saya ingat waktu kita buat baptisan di LP Anak, Bapak Pendeta M. Dewakari datang membaptis, biasanya di awal di Desember ya. Nah beliau ikut turun membantu untuk membaptis. Ya. Padahal dia juga narapidana gitu. Wow. Tetapi dia bisa mengubah yang lain. Ya. Bahkan melalui dialah seorang warga Thailand yang kasus narkotika dan akhirnya dieksekusi mati, yang latar belakang agamanya non-Kristen, Ya. ya, dari Thailand. Tapi melihat kehidupan Pak Martin ini kesaksiannya, Ya. dia bertobat, tahun keempat dia dibaptis, Wow. warga Thailand ini, dan tahun ke-10, karena 10 tahun dia dieksekusi mati tahun 2004 tepatnya. Wow. Dan waktu itu ini pelayanan, mungkin kalau ditanya pelayanan penjara yang paling berkesan itu, kita bersama tim, waktu itu bersama Ibu Ance dan teman-teman melayani eksekusi mati. Ya. Ya, kita tidak menyetujui eksekusi mati, tetapi kita mendampingi narapidana itu Sampai ya, sampai eksekusi. di tempat eksekusi. Wah. Dan pada waktu itu setelah kita minta arahan dari Bapak Gembala, waktu itu Bapak Pendeta M. Dewakari, kita yang di lokasi eksekusi. Dan Wah. Ibu Ance dan tim sudah menunggu di Rumah Sakit Peringadi karena nanti jenazah akan diotopsi sebelum dimakamkan. Dan yang satu lagi dikremasi untuk dikirim ke Thailand. Dan dia bertobat menjadi pengikut Kristus, bahkan sampai titik akhir dia dieksekusi. Kita masih mengkomunikasikan, tetap percaya Yesus. Karena percaya kepada Yesus, kamu selamat. Dan dia mengangguk saja. Waktu itu dia sudah disandarkan ke tempat sebuah tiang untuk dieksekusi. Iya. Setelah kita berdoa, lalu dia dieksekusi oleh regu tembak Iya. dari Brimob, waktu itu saya ingat. Wow. Ya, pada tengah malam di daerah Cadika sana gitu. Wah. Nah, itu satu pelayanan. Jadi seberapa efektifkah? Lumayan efektif. Dan nanti satu hasil pelayanan yang akan kita dengar juga dari Saudara Richard yang merupakan Ya. pelayanan kita Ya. ya. Jadi pelayanan ini kemudian menjadi berkat luar biasa. Dan karena pelayanan inilah tahun 2005 kami dengan Ibu Ance dan teman-teman berkesempatan untuk bisa masuk melayani di penjara Thailand. Wow. Di Bangkok. Tahun 2005. Keren ini. Dan Kedutaan Besar Republik Indonesia memfasilitasi kita selama 5 hari di situ dengan menyediakan sebuah mobil van dan seorang penterjemah yang adalah juga staf KBRI. Wah. Dan driver untuk Ya. kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang kita mau cari, ya, keluarga dari Selo Praset ini. Jadi sampai sekarang pelayanan ini sangat Efektif ya. efektif dan menyemangati kita. Bahkan di situasi COVID ini kita masih bisa melayani lewat Zoom. Wow. Ke penjara. Begitu. Di penjara juga ada Zoom ya. Ada Zoom. Ini yang di gereja malah ikut ibadah Zoom.
Karena kita nggak bisa masuk ke penjara kan. Iya. Jadi hanya itu. Iya, tapi luar biasa ya, pelayanan-pelayanan yang seperti ini sangat efektif ternyata untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Ya. Iya, ini membuat saya suatu hal yang menarik ya. Kita bisa sampai menembus sampai penjara di luar negeri juga bisa ditembus. Wah, ini benar-benar kalau Tuhan yang pimpin, yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bahkan udah eksekusi mati juga Tuhan bisa Tuhan ubahkan hidupnya. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman Holy Lovers di sini juga yang menonton menyaksikan tayangan ini, pelayanan ini juga butuh orang-orang yang memberikan hatinya, memberikan hati. Kalau dari cerita tadi semua saya lihat ini adalah pelayan yang harus memberi hati. Tapi saya supaya nggak terlalu jauh lompatannya, bersama kita udah ada Bapak Richard ya, Bapak Richard Siringo-Ringo yang saat ini sudah bersama dengan kita di sini. Kalau melihat pelayanan tadi, ini adalah salah satu hasil ya pelayanan ini. Mungkin bisa cerita sedikit Bu Ance, mungkin cerita sedikit tentang Pak Richard ini ya. Nanti kita akan banyak cari tahu ya gitu ya. Oke, boleh Bu Ance? Ya, jadi Richard. Jadi Richard ini masuk penjara, kalau saya nggak salah dia kelas 2 SMA semester 1. Yeah. Nah, jadi memang ya ada sedikit bandel ya. Setelah dia keluar dengan beberapa orang, mereka datang ke rumah saya. Mak, kami ikutlah sama mama, kami ikutlah. Saya pikir-pikir gimana ya, tapi karena saya sudah minta dari Tuhan, hati yang dari Tuhan ya untuk mengasihi, saya bilang oke. Itu pun mereka masih banyak bohongnya. Kadang mereka malam pergi ya. Saya rasa waktu itu masih narkoba pun. Dan saya pernah Richard ini saya keluar dari rumah, keluar ya. Tapi hati saya sebagai ibu nggak tega dia keluar ya. Sampai dia ya mak, nggak lagi mak, ya mak, nggak lagi mak. Akhirnya pendek cerita Richard ini teruslah ikut. Dan Richard ini pandai main gitar. Nah, terus saya berpikir ya, bagaimana kalau saya sekolahkan dia. Jadi waktu itu saya sekolahkan untuk ngambil kalau tamat SMA paket C. Yeah. Nah, dapatlah Richard ini paket C karena dia pandai nyanyi. Saya pikir saya sekolahkanlah di Proskoneo. Wow. Nah, tapi mau pergi saya nggak ada uang. Nah, mau naik apa ongkos si Richard, sekolah si Richard mau pakai apa gitu ya. Saya hanya berdoa saja. Saya berdoa, saya punya banyak teman. Kemudian ada teman saya bilang begini, Bu Anja, tolonglah bapak saya sakit. Karena saya sering berdoa buat bapaknya. Oh, saya bilang iya. Terus saya bilang Richard, kamu jaga bapak itu, kamu tolong, malam kamu pulang. Terus, iya mak. Nah, bapak itu punya anak 1, yang sekarang sudah jadi insinyur pun ya. Terus Richard ajar dia nyanyi. Nah, nggak lama bapak ini kurang lebih sebulan, bapak ini meninggal. Nah, yang dirawat ini meninggal. Kemudian anaknya ini udah pandai main gitar. Nah, terus ibu ini bilang sama saya gini, Bu Anja, terus Richard nanti gimana? Iya Richard saya mau kirim ke Proskoneo. Saya bilang gitu, saya mau berangkat, saya lagi berdoa karena papa saya mau berangkat. Jadi saya ajaklah Richard sekalian bawa papa saya. Ibu ini kasih ongkos buat Richard. Semua Tuhan cukupkan. Saya sampai wow Tuhan, keren kali ikut Tuhan ini. Saya bilang sama Richard, kamu ingat ini semua. Kemudian kami naik pesawat berangkatlah ke Jakarta. Richard bilang, "Ma, aku duduk di samping jendela." Ya, saya bilang oke. Waktu dia lihat langit, terus dia bilang di atas juga ada langit. Saya bilang, "Cat, satu kali waktu saya berhasil, saya yakin kau menjadi orang yang berhasil." Ingat, di atas langit ada langit. Saya bilang gitu. Ya mak, ya mak. Akhirnya masuklah dia di Proskoneo. Waktu di Proskoneo itu dia rupanya asal hari Sabtu mereka nyanyi ke gereja-gereja. Dia mulai dilihat oleh banyak jemaat, dia mulai merasakan, wow, ya hebat. Karena cita-cita dia pengen jadi orang hebat. Saya bilang enggak. Kau layani Tuhan dengan hatimu. Kalau Tuhan yang angkat kau dan kau menyenangkan Tuhan, kau pun disenangi oleh manusia. Pegang ini, saya bilang. Amin. Terus iya mak, iya mak.
Jadi dia terus setia. Saya lihat pulang dari Proskoneo, dia balik lagi ke Medan. Saya udah punya yayasan kan, Iya, udah situ punya orang-orang stres. Dia salah satu menjaga. Kalau dia bilang, aku nggak kuat, Ma. Aku mau lari, Ma. Di sini kau sedang dididik oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi dia ikut saya ini 5 tahun. Wow. Kemudian saya kirim dia ke sekolah, ke tempat adik saya ke Bandung. Waktu saya jalan ke Bandung, terus udah Kak, kita masukkan aja dia ke sekolah. Jadi dia masuk di Majalengka. Wah, Majalengka ya. Itulah kemudian dia terus, dan pengalaman yang luar biasa kalau saya dengar cerita dia. Di sekolah Alkitab itu ada orang memasukkan orang yang mungkin kurang agak stres ya, Cat ya. Dan si Richard inilah yang berani menjaga orang itu. Karena udah ada pengalaman kali. Iya. Luar biasa ya. Dan itulah dia mengambil S1. Iya. Jadi dia sarjana teologi dia. Puji Tuhan. Makanya luar dia biasa. bilang, "Ma, aku mau ngambil S2." Silakan. Amin. Selama untuk kemuliaan Tuhan. Amazing. Wah, ini benar-benar mantan narapidana udah S2. Iya, Jadi mau S2. S2 Iya. dan jangan pernah remehkan apa yang Tuhan berikan. Yes. Bahwa Tuhan itu memberikan kita hati untuk Iya. bisa mengubahkan setiap Iya. kehidupan orang. Wow. Ini luar biasa. Pak Richard, saya langsung saja ya, karena ini bersama Pak Richard sekarang ya. Tadi udah disampaikan juga ya bahwa kenapa bisa sampai masuk penjara, Pak, di usia SMA tadi ya kalau nggak SMA, salah. ya. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi saksi bagi banyak orang bahwa setiap hidup orang itu bisa diubahkan. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Buat, ya puji Tuhan, Holy Channel ya. Siap, Holy Channel. Ya, sebelumnya secara singkat, memang saya berasal dari kampung memang Samosil waktu itu. Dan di kampung saya itu memang lagi marak-maraknya main judi ya, di merokok, mabuk, itulah. Akhirnya saya dipecat dari kampung, dipecat dari sekolah, kemudian melarikan diri lah kemana-mana. Jadi udah merantau kemana-mana, singkat cerita, terus saya ke Medan. Dan saya ketemu kakak saya di gereja GKI, dan waktu itu orang tua saya masih pengenlah saya sekolah lagi. Akhirnya saya mengulang lagi sekolah di Medan Padang Bulan. Dan singkat cerita, justru di Padang Bulan saya makin banyak mengenal hal-hal yang bandel lah ya, karena sekolahnya juga sekolah yang kurang bagus. Mulai main-main biliar, mulai narkoba, dan karena nggak ada uang, saya kan buat main judi di kampung, buat main judi. Dan akhirnya saya orang itu suka mencuri dulu, mencuri, merampok, bobol-bobol rumah ya. Jadi sebenarnya udah banyak rumah saya bobol, tapi kan ketahuan ya. Dan sebenarnya dosa-dosa yang saya lakukan banyak ya. Dan mohon maaf nih di hadapan Mama Aci juga saya mungkin belum pernah cerita. Yang membunuh pun saya pernah. Jadi tapi kan nggak ada yang tahu ya kan. Tapi di sini saya kasih tahu lah. Nah singkat cerita, pertama jadi saya ketangkapnya itu membobol rumah polisi. Waduh, Di Simpang. dibobol sama polisi ya. Terus korbannya juga saya cucuki pakai topeng, kepalanya bocor, sampai masuk rumah sakit Alhamdulillah. Nah singkat cerita, masuklah. Pas posisi saya di situ memang masih kelas 2 SMA ya. Oke, cerita masuklah ke LP anak. Jadi di situlah saya ketemu sama Mama Ance, sama Pastor Edison, Pendeta Edison. Dan ya itulah akibatnya saya masuk penjara. Betul. Nah, boleh nggak apa yang menceritakan momen setelah masuk penjara, momen di mana Bapak bisa hidup berubah ya? Tadi kalau cerita, wah masih bandel nih gitu ya. Artinya kan perubahan ini bukan bicara hanya waktu di penjara. Kalau di penjara dan di luar, seperti apa momen yang membuat hidup Bapak itu berubah? Yang pertama sih karena kasih Tuhan lah ya. Ya. Karena kasih Tuhan dan karena ada yang mendoakan saya mungkin. Wow. Ya. Terus ada yang mengasihi saya lah, mengasihi saya dengan tulus seperti yang disampaikan Mama Acil tadi. Jadi beliau ini kami panggilkan Mama di sana. Luar biasa ya. Terus mengasihi saya
yang paling itu sih, memang masuk penjara itu ya sedih lah, enggak enak lah. Iya. Yang Di sana banyak pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ya, begitu ya Pak. Ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi sekarang setelah hidup Bapak diubahkan oleh Kristus? ya puji Tuhan, setelah saya memang mama aja selalu bilang begini, Tuhan mau memakai orang yang mau dipakai ya. Terus ada kata-kata bilang begini dulu, kalau ada acara ibadah di sana, dia bilang begini, Tuhan bisa mengubah dari nabi jadi nabi. Wow, Ya, nabi jadi nabi ya. nabi ya. Terus di LP anak itu juga ada juga sekolah kita, memang itu yang kedua ya. Itu luar biasa. Disitulah saya mulai memperdalam Alkitab. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa yang sekarang saya lakukan ya? Iya. Apa yang sekarang sudah terjadi dalam kehidupan Bapak setelah hidup Bapak diubahkan gitu. Ya puji Tuhan, sekarang keluarga saya semua kagum lah karena Tuhan lah ya. Iya. Karena Tuhan dan karena perubahan saya, semua keluarga saya sampai suku pendeta lah sekarang. Wah. Pendeta. Jadi saya juga sering diundang keluarga-keluarga besar kayak Morang, di Guama, di Jabodetabek. Kemudian pulang kampung juga ada mengundang di pendeta. Dan yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Saya juga bisa sampai sarjana S1 ya. Puji Tuhan. Kemudian sekarang juga Tuhan percayakan juga jadi seorang gembala sidang. Amin. Puji Tuhan. Dari Apa dari sesuatu yang dilayani sekarang melayani. Ya, ini luar biasa. Puji Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari kesaksian ini luar biasa. Kira-kira ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak Pak kepada teman-teman Holy Lovers saat ini? Jadi pengalaman saya itu, saya senang banget, semuanya itu ditolong Tuhan. Maksudnya Amin. Tuhan taruh saya di tempat yang saya nyaman, maksudnya yang sesuai dengan bidang saya. Puji Jadi Tuhan. anak-anak murid pun bisa saya motivasi. Amin. Puji Tuhan. Kira-kira ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada penonton Holy Lovers yang ada saat ini Pak? Dari Bapak Richard. Ya, buat pesan saya khususnya buat pelayan Tuhan ya. Yang pelayan di penjara itu memang karena setiap perbuatan pelayan yang kita lakukan itu semua ada buat perhitungkan ya. Amin. Nggak ada yang sia-sia. Jadi buat mereka yang di luar melayani Tuhan memang bukan harus di gereja saja ya. Banyak jiwa-jiwa, makanya tadi firman Tuhan disampaikan pas Edison, orang di penjara perlu juga dikunjungi. Dan kalau Tuhan bekerja nggak ada yang mustahil. Amin. Pesan saya, tetaplah kita harus belajar menerima orang yang sekalipun nggak pantas diterima. Yes. Mengasihi orang dengan tulus. Ya apapun itu, masa lalu apapun itu, kalau Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan lakukan sesuatu. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Richard. Iya, masih tetap stay sama kita. Dan saya kembali lagi, mungkin ini udah di penghujung dari obrolan santai kita ini. Kalau dari apa yang disampaikan Pak Richard, saya teringat satu firman Tuhan yang berkata seperti ini, bahwa Tuhan bukan mencari manusia yang benar, tapi Tuhan mencari manusia berdosa. Ya. Amin. Puji Tuhan. Dan ada satu yang sering saya dengar ya, bahwa ada satu di penjara ya, yang paling sulit itu yang berubah, kalau bahasa Medannya itu lodes gitu ya, atau penipuan. Gimana, Bapak setuju atau tidak dengan pendapat tersebut? Kasusnya penipuan ya. Iya. Kita pun kerap kali tertipu di dalam situ. Hmm. Kita sering Ya. ditipu. Mm-mm. Wah, Pak Pendeta, sebetulnya di klinik ada obat, tapi tahulah Pak, ini mesti semua pakai uang. Tolonglah Pak, 25-30 ribu, nanti Kamis depan keluarga saya datang mengunjungi, nanti saya balikan. Iya, iya. Ya kita kan lihat dia orang sakit, Iya. seberapa ada kita kasih. Iya. Ya Kamis depannya kita datang, dia nggak datang ke petian. Iya. Dan berapa kali nggak datang ke petian, sampai dia bebas kemudian nggak datang lagi gitu. Iya. Nah sampai kemudian dia masuk lagi untuk berikut kali, Iya. masuk lagi. Tapi
itu bukan hanya sekali, beberapa kali, bahkan ketika mereka bebas seperti tadi udah disaksikan Ibu Ance, kipas angin dibobok dan semua lainnya. Iya. Tapi itu tidak akan mengurangi kita untuk Semangat kita untuk melayani Tuhan. mereka, Wow. gitu ya. Hal-hal itu akan semakin membuat kita itu bagian dari proses lah. Iya. Ya. Jadi dengan satu peristiwa mengecewakan tidak lantas membuat kita mundur. Yes. Tapi mari kita lihat kasih karunia melebihi segalanya. Amin. Untuk tetap bisa mengasihi mereka. Amin. Tuhan. Berarti mau siapapun dia, mau seperti apapun diperlakukan kita, seperti yang Bu Anca bilang tadi, bahwa sering sekali malah bikin kesel gitu ya. Ya. Tapi tetap mengasihi itu adalah salah satu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Luar biasa. Nah, apakah tidak berbahaya menerima ya? Kayak tadi Bu Anca, mungkin sekarang kesaksian Bu Anca nih ya, menerima teman-teman ex-napi untuk selanjutnya dibina di rumah atau di pastori yang baru keluar dari penjara tadi gitu ya. Nah, bagaimana buat Bu Anca sendiri melihat? Kalau buat saya bagaimana saya bilang? Kalau dibilang menerima, sampai hari ini saya menerima. Puji Tuhan. Nah, Wow. seperti baru-baru berapa bulan yang lalu ada seorang napi dari Nias, Iya. ibu-ibu. Mm-mm. Kasus di rumah saya ini kasus-kasus pembunuhan berat semua. Nah, terus pegawai dari LP bilang, Bu Anca ini mau kita kemanakan, mau kemana? Dia harus keluar. Mm-mm. Ya udahlah, Iya. kita harus terima. Iya. Nah, tapi saya hanya berdoa aja. Iya. Karena menurut saya doa bisa mengubah semua orang. Amin. Nah, dan saya lihat banyak saya berdoa, mereka sendiri berubah, dan saya juga hanya mengajarkan kepada mereka, kalau kamu berbuat jahat, kamu akan dapat yang jahat. Iya. Dan itu yang membuat mereka mungkin berpikir juga, Iya. iya ya. Dan saya pun kalau mungkin mereka tipu atau apa, saya nggak mau terus curiga, terus jaga jarak, Iya. terus, saya biasa aja. Iya. Dan membuat mereka itu mungkin berpikir, ya mama ini nggak ada sakit-sakit hatinya kita bikinnya, capek juga dia kan, akhirnya dia datang kepada Luar Tuhan. biasa. Nah itu aja mungkin yang menguatkan saya. Jadi sampai sekarang kita ada pelayanan orang-orang ex narapidana. Iya. Namanya apa? Tim Onesimus Tim Onesimus. Wah, iya Onesimus tuh yang yang dilayani oleh Paulus ya. Iya. Iya. Anak buah Filemon. Filemon, yang ya, benar. melakukan kejahatan di rumahnya. Iya. Lalu ketemu Paulus di penjara, lalu dia pulang ke Tim Filemon lagi Onesimus. menjadi orang berguna. Amin. Amin. Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi banyak juga lah yang baiknya. Iya. Ya saya lihat kalau saya ada orang yang ganggu, mereka sendiri sama mereka nanti. Iya. Jadi saya nggak apa-apa. Gitu. Iya. Nah, kau berani sama mama kita kayak gitu? Oh, gitu ya. Jadi ada protek Iya, dari mereka. makanya saya bilang ya saya hanya belajar begini, tetaplah mengasihi. Ya karena Yesus itu kasih itu aja buat Iya. saya. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa. Nah, ini mungkin terakhir, benar-benar terakhir ya. Apa tantangan terbesar ya, baik itu buat Pak Edison sebagai seorang gembala ya, dan sebagai kepala keluarga, ya kan gitu ya. Dan Ibu Anca yang mungkin juga punya keluarga yang punya ini, apa tantangan yang kerap kali dihadapi oleh secara personal maupun tim dalam pelayanan penjara kali yang ini. Kalau saya sampai sekarang tantangannya ya, gimana ya? Saya nggak melihat pula tantangan ya. Wow. Saya hanya melihat kemenangan aja Wow. dalam Tuhan. Amazing. Jadi seperti saya punya rehab, mereka yang jaga. Jadi Wah. kalau saya kemana-mana selalu ada mereka. Jadi saya pun kalau jalan entah tukang becak, entah tukang parkir, mak, saya angkat tangan aja. Karena buat saya begini, kasih itu menutupi segalanya. Yes. Ya. Amin. Jadi kalau kita mengasihi, saya terlalu yakin mereka juga akan merasakan kasih itu dan mereka tidak akan melakukan. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ini ya. Paling di awal-awal tadi memulai pelayanan ini yang mungkin merubah mindset yang dulu seperti ini harus seperti ini, mungkin lebih ke itu ya tantangan. Kalau sekarang udah enak aja ya. Wah, ini luar biasa Bu Kalau Anca. sakit orang dari penjara, banyak yang sakit itu selalu ini kayak mana ini oma, ini mau diapain? Loh, mau diapain? Nah, tapi saya paling hubungi dokter-dokter yang saya kenal, Iya. ya kan? Terus mereka udah masukkan ke rumah sakit. Sekali masuk bisa 30 orang. Wow. Nah, masukkan ke rumah sakit. Terus mereka bilang, wah Iya. memang Bu Ance itu konglomerat ya saya.
Tuhan, segala puji hanya bagimu Tuhan. Puji Tuhan. Kita nggak Wow. ada apa-apanya, tapi Tuhan Iya. gerakkan dari semua sendi. Amin, Jadi itu amin, aja yang saya lihat. Makanya mari kita melayani dengan kasih, maka semua akan tertutupi juga dengan kasih. Wow, puji Tuhan ya. Kalau Pak Edison sendiri ada tantangan tersendiri? Ya, Gimana? mungkin juga ini merupakan closing statement lah ya. Iya. Jadi begini, tantangannya kalau kita melayani di penjara, apalagi akhir-akhir ini kita akan lebih diperketat karena kasus narkoba ini sekarang. Karena Iya. orang datang di penjara itu dimanfaatin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan tim pelayan bisa menjadi tempat menitip barang-barang haram itu. Ya. Oke. Nah, apakah mungkin mereka sadar atau tidak? Iya. Tapi bahkan pernah ditemukan di nasi bungkus pun ada barang narkoba. Jadi lebih diperketat lagi. Awal-awalnya kami enak. Kita kalau masuk penjara, mereka tahu tim kita, enak masuk. Iya. Ya, yang tim lain masuk harus cap. Ini kita, tapi hari ini semua lebih diperketat lagi. Iya. Ya memang kita bisa memahami ya Iya. dari Kementerian Hukum dan HAM untuk Menjaga. dan mencegah Iya, masuknya barang haram itu gitu. Nah, jadi tantangan itu kita masih bisa atasi lah. Siap. Yang penting ada tetap komunikasi baik dengan pihak lapas Iya. dan rutan. Nah, tapi sedikit saya tambahkan lagi di akhir ini. Tadi ada apa lagi yang diperbuat waktu soal pengobatan itu Ibu Ance. Kita juga membawa tim OBI dulu, Obor Berkat Indonesia. Iya. Melayani, mengobati mereka. Bahkan dengan Obor Berkat Indonesia ini beberapa dokter-dokter yang terkenal di Medan, dokter gigi dan ini, mereka pengen masuk. Ya. Dan kita kasih tahu tidak bayar loh. Ya kami mau. Iya. Ya Puji mereka Tuhan ya. cabut gigi dan semua dari Obor Berkat waktu itu. Amin. Dan kita membawa mereka masuk. Dan kemudian apa yang dilakukan selain itu kita juga lakukan konseling, kita juga Iya. lakukan pendidikan Alkitab. Nah bagi kita tidak hanya sekedar ibadah rutin biasa. Iya. Karena kalau bicara soal ibadah di penjara, setiap hari ada ibadah. Iya. Dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi, dari yang tepuk tangan sama yang adem ayam ibadahnya. Iya. Jadi mereka itu, jadi kita berpikir kalau itu nanti kita mau memberi sesuatu, maka kita buat pendidikan Alkitab Iya. dari Natania Ministry. Puji Tuhan. Ya, itulah yang mendasari saudara Richard tadi untuk bisa menjadi gembala sekarang. Amin. Pendidikan Alkitab, bahkan sampai di beberapa penjara lain, bukan hanya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada 24 penjara, LP dan Rutan, sampai ke Tanjung Pinang, sampai ke Kerobokan Bali. Kita ada orang-orang kita di situ untuk bisa mengkoordinir pelayanan penjara Iya. ini. Nah, dan kemudian kenapa kita melihat sumber daya penginjil dari penjara ini? Begini, pendeta Christian. Orang dari sekolah Alkitab dan STT belum tentu siap terjun dengan keberanian yang cukup untuk bisa menerobos daerah-daerah tertentu. Tapi kalau dari alumni penjara, mereka berkata begini, kalau dulu untuk kejahatan saja kami sudah siap mati. Iya. Apalagi sekarang kalau untuk kebenaran, Amin. kami harus lebih siap mati. Amin. Jadi ini yang membuat banyak, memang tidak semua berhasil, Iya. banyak juga kita kecewa. Tetapi satu dua yang militan itu betul-betul memiliki Iya. militansi yang tinggi. Mereka bilang, dulu saya mencuri, saya sudah siap, mau ditembak tiba-tiba mati, saya sudah siap dan masuk penjara, Iya. masuk neraka gitu. Iya. Ini kalau mati pun sudah pasti masuk surga. Amin. Jadi rasa takutnya karena akan dianiaya itu sudah berkurang dibanding orang yang nggak pernah mengalami aniaya gitu ya. Iya. Itu jadi itu satu hal yang perlu mungkin gereja memandang. Iya. Ya, bahwa ada orang-orang yang siap melayani di akhir zaman ini, Iya. yang siap mati. Iya. Mereka siap mati untuk kebenaran. Untuk kejahatan saja siap mati, apalagi untuk kebenaran. Amin. Nah, ini yang membuat pelayanan ini terus bergairah. Iya. Dan sekarang untuk mengurus izin masuk penjara sekarang tidak mudah. Iya. Ada satu gereja, satu tim nanti dapat bagian sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Iya. Dulu kita diminta untuk seterusnya, untuk Iya. digilir. Amin. Tapi sekarang sudah banyak orang. Siap. Jadi pelayanan penjara inilah pelayanan yang diapresiasi oleh Tuhan, ya. Satu-satunya yang mendapat apresiasi dari Tuhan. Ini adalah satu pelayanan yang kalau kita khotbah di gereja, orang bisa nggak respect dengan khotbah. Tapi kalau di penjara kita tegur dosanya, menangis mereka. Orang preman dia menangis dan berurai air mata. Artinya penerimaan akan firman itu lebih terbuka di penjara daripada di gereja dan di kebaktian-kebaktian yang lain. Jadi pelayanan penjara ini pelayanan yang mulia, ya, dan kita harus dukung Ya, terus. tetap dukung terus. Tetap dukung terus. Amin. Dan Holy Lovers ini juga menjadi alat Tuhan juga. Amin. Mudah-mudahan ini bisa didengar di penjara juga. Amin. Puji Tuhan. Pasti. Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Dan luar biasa ya. Amin. Ini akan menjadi bagian akhir dari kita. Mungkin sedikit closing statement, ada pesan yang mau disampaikan Bu Ance buat para penonton, mungkin juga dorongan ya.
Kalau saya buat para penonton, saya ingin katakan ya, mari kita melayani Tuhan melalui pikiran kita, melalui hidup kita, melalui perkataan kita, Amin. supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Baik, demikianlah talkshow hari ini, begitu menarik ya. Pesan-pesan yang luar biasa yang saya terima hari ini, bahkan juga para Holy Lovers, ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk orang-orang berdosa, dan pelayanan penjara ini adalah pelayanan yang harus bergerak oleh kasih. Bukan sedikit dikecewakan, tapi hanya Tuhan yang mampu membuat kita kuat dalam pelayanan ini. Sekali lagi, tetap dukung terus rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani di penjara. Bahkan sekarang sudah ada hamba-hamba Tuhan juga yang mantan narapidana, tapi mereka sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus Oke, memberkati. puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.